Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dendi Zuandi, Jamalul Insan, Karisma Utfa Firdausi, Novia Dwi Cahyaningrum, dan Ryan Abdullah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan organisasi manajemen perusahaan industri, yaitu mengenai analisis faktor internal, faktor eksternal, matriks SWOT, dan diagram Cartesius SWOT. Objek UMKM yang menjadi pilihan kami yaitu Ninis Food. Ninis Food adalah bisnis makanan milik kakak beradik yang belakangan viral di TikTok. Pusat Ninis Food sendiri berada di Jakarta Selatan dan kini telah memiliki mitra atau franchise di berbagai kota di Indonesia. Bisnis Ninis Food yang cukup terkenal dengan salah itu adalah punya kakak beradik asal Medan. Semenjak konten jualannya viral, booth Ninis Food tidak pernah sepi pengunjung yang membuat beragam menu yakni salad buah, sop buah, berbagai milkshake, dessert box, dan mango sticky rice. Pemilik Ninis Food adalah kakak beradik asal Medan bernama Nisha Anastasia dan Dwi Anissa. Kini Nisha dan Nisa telah memiliki 190 franchise yang tersebar di Pulau Sumatera hingga Sulawesi. Halo teman-teman, aku Karisma. Nah, di sini bagian aku itu analisis faktor internal dari UMKM yang udah kami pilih, yaitu Ninis Food. Nah, Ninis Food ini memproduksi salad buah. Analisis SWOT dari faktor internalnya, yang pertama ada strengths-nya, yaitu produk berkualitas tinggi. Nah, salad buah yang disediakan oleh UMKM terkenal dengan bahan-bahan yang segar dan berkualitas tinggi. Kemudian kreativitas dalam menu. UMKM ini terkenal karena beragam pilihan menu salad buah yang inovatif dan sesuai dengan selera pelanggan. Kemudian lokasinya strategis, terletak di pusat-pusat perbelanjaan yang ramai dan memberikan akses mudah bagi pelanggan. Kemudian pelayanan pelanggan yang sangat baik. Tim pelayanan pelanggan yang ramah dan efisien menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan. Kemudian kerjasama dengan petani lokal. UMKM salad buah bermitra dengan petani lokal untuk memastikan pasokan bahan baku yang segar dan berkelanjutan. Ini ada weakness-nya atau kelemahannya. Pertama adalah keterbatasan tenaga kerja. Terdapat keterbatasan dalam jumlah karyawan yang dapat digaji, yang dapat membatasi kapasitas produksi dan pelayanan. Kemudian persediaan terbatas karena bahan bakunya itu musiman, jadi buah-buahan itu sifatnya musiman. Kemudian keterbatasan modal, jadi keterbatasan dana untuk promosi dan perluasan usaha. Kemudian opportunities-nya atau peluangnya yang pertama, yaitu tren kesehatan dan makanan sehat yang saat ini sudah digadang-gadang gitu tentang tren kesehatan dan makanan yang sehat. Kemudian ada ekspansi menu, peluang untuk menambahkan menu makanan sehat lainnya seperti smoothies untuk memperluas pasarnya juga. Kemudian adalah digital marketing, yaitu memanfaatkan platform media sosial untuk meningkatkan visibilitas dan menjangkau pelanggan yang potensial. Kemudian kerjasama dengan kafe atau restoran lain. Nah, kerjasama dengan bisnis lain untuk memasok salad buah yang mereka produksi. Kemudian terakhir adalah threats-nya atau ancamannya. Yang pertama adalah pest konkurensi, yaitu persaingan dengan bisnis yang serupa yang juga menawarkan salad buah atau makanan sehat lainnya. Kemudian adalah fluktuasi harga bahan baku, mengingat sifat bahan bakunya ini yang musiman. Kemudian perubahan tren rasa oleh konsumen. Jadi perubahan cepat dalam preferensi konsumen terhadap rasa dan jenis makanan sehat. Ini akan menjadi ancaman dari UMKM salad buah ya. Kemudian adalah krisis ekonomi. Potensi pengeluaran konsumen selama krisis ekonomi itu dapat mempengaruhi penjualan, terutama UMKM. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk penjelasan yang eksternalnya.
Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai analisis faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini melibatkan tidak hanya dari dalam tapi juga dimungkinkan dari luar. Untuk yang pertama yaitu mengenai mengenai kekuatan. Untuk faktor eksternal yaitu kualitas produk. Jenis food memiliki reputasi yang baik dalam menghasilkan salad buah berkualitas tinggi dengan bahan-bahan segar dan sehat. Dimana di sini bisa melihat bahwasanya kualitas produk itu memiliki kualitas produk yang menghasilkan salad buah yang berkualitas tinggi. Dengan begitu para konsumen akan lebih tertarik. Kemudian inovasi produk, kemampuan untuk terus berinovasi dalam menciptakan salad buah unik dan menarik bagi pelanggan. Kemudian untuk konektivitas lokal, jaringan yang kuat dengan petani lokal untuk memastikan pasokan bahan baku yang berkualitas. Untuk keberlanjutan yaitu mengenai keterlibatan dalam praktik-praktik keberlanjutan yang menarik bagi pelanggan yang peduli dengan lingkungan. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu kelemahan atau weakness, di mana untuk kelemahan ini terdapat beberapa yaitu mengenai keterbatasan sumber daya, di mana dalam sebagai UMKM tidak dipungkiri bahwa jenis food ini memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Kemudian juga bisa mengenai keuangan dan teknologi, di mana untuk ketergantungan pada pasokan musiman, di mana untuk ketergantungan ini tentu untuk beberapa jenis buah dapat mempengaruhi ketersediaan produk, karena untuk produksi buah itu sendiri tidak dalam 1 tahun penuh itu ada terus menerus, pasti ada musimnya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu peluang. Untuk peluang itu yang pertama itu mengenai tren kesehatan. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pola makan sehat dapat meningkatkan permintaan terhadap produk salad buah ini. Kemudian untuk ekspansi produk, di sini diversifikasikan produk dengan diperkenalkan berbagai jenis buah salad buah atau produk terkait lainnya. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi, di mana untuk meningkatkan kehadiran online dan pemasaran digital untuk mencapai pasar yang lebih luas, di mana untuk penggunaan teknologi ini seperti akun media sosial, website itu juga bisa. Kemudian untuk ancaman yaitu kompetisi yang kuat, di mana untuk persaingan dengan UMKM serupa atau bisnis besar dalam industri makanan sehat, di mana untuk persaingan ini tentunya tidak bisa dipungkiri juga, karena juga banyak juga produk-produk salad buah yang menjadi kompetensi dari jenis food ini. Kemudian untuk yang selanjutnya itu perubahan cuaca ekstrim. Perubahan cuaca ekstrim dapat mengalami ketersediaan buah-buahan tertentu, seperti halnya pada ketergantungan pada pasokan musiman. Di sini juga perubahan cuaca ekstrim juga mungkin seperti itu, karena kan juga buah-buahan tidak secara terus-menerus bisa berproduksi terus. Kemudian untuk regulasi kesehatan, di mana perubahan regulasi atau standar keamanan pangan akan lebih ketat daripada mempengaruhi produksi dan distribusi itu sendiri. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai matrix SWOT, di mana matrix SWOT ini merupakan sebuah alat pencocokan yang penting yang membantu para manajer mengembangkan 4 jenis strategi. Yang pertama adalah strategi SO atau antara kekuatan dengan peluang, strategi WO kelemahan dengan peluang, strategi ST kekuatan dengan ancaman, dan strategi WT kelemahan dengan ancaman. Oke, mari kita bahas pada tabel berikut ini. Di sini saya memiliki kekuatan mengenai memiliki modal besar, memiliki SDM yang andal terhadap mitra franchise yang bergabung serta tingginya permintaan pasar. Maka strategi SO-nya yaitu menambah kapasitas produksi sesuai dengan tingginya permintaan pasar. Selanjutnya yaitu mengenai memiliki modal besar dan memiliki SDM yang andal dengan bersaing
dengan harga yang lebih murah, supplier mematok harga yang tinggi. Maka strategi ST-nya yaitu menambahkan modal dan menekan biaya baru produksi untuk mendapatkan produk yang murah. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, di mana keterbatasan bahan baku yang bergantung pada musim, bahan baku yang cepat rusak. Kemudian pada opportunities-nya itu mitra franchise yang bergabung dan tingginya permintaan pasar, maka strategi WO-nya itu mencari alternatif bahan baku yang tahan lama dan menambah kapasitas persediaan bahan baku. Selanjutnya terhadap threat atau ancaman, maka strategi WT-nya itu meningkatkan kualitas bahan baku dan mencari alternatif supplier yang relatif murah. Jadi pada intinya setiap elemen ini saling berkaitan ya, dan saling memecahkan masalahnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai studi kasusnya. Di sini saya sudah membuat studi kasus tentang UMKM Nenis Food ya, dimana di sini untuk bobot dan ratingnya yaitu tidak didapatkan dari hasil kuesioner melainkan hasil simulasi saja, dimana dalam memiliki modal besar mendapatkan rating 3 dan bobot 0,25, maka total akhirnya itu 0,75. Begitupun seterusnya hingga didapat total akhir yaitu 2,07 dan 0,86. Ini untuk faktor analisis internal itu SWOT. Kemudian untuk eksternal faktor analisis SWOT atau EVAS-nya itu kita mempunyai peluang dan dengan ancaman, di mana di sini tertulis mitra franchise yang bergabung dan tingginya permintaan pasar dengan total bobot yaitu 0,99 dan 1,64 dan nilai total keseluruhannya yaitu 2,63. Begitupun dengan ancaman yang memiliki total keseluruhannya 0,84. Oke, selanjutnya nilai ini akan dimasukkan ke diagram Cartesius oleh pemateri berikutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan diagram Cartesius. Apa yang dimaksud dengan diagram Cartesius? Diagram Cartesius adalah suatu struktur yang terbagi menjadi empat sektor yang dibatasi oleh garis yang berpotongan tegak lurus pada titik X dan Y. Pada sumbu X terdapat nilai rata-rata pelaksanaan atau kepuasan pelanggan terhadap faktor-faktor atau atribut tertentu. Sedangkan pada sumbu Y terdapat nilai rata-rata kepentingan atau harapan pelanggan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan mereka. Wilayah kuadrat di dalam diagram Cartesius meliputi kuadrat 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada rumus diagram Cartesius. Yang pertama yaitu total skor kekuatan dikurangin total skor kelemahan dibagi 2. S dikurangi W dibagi 2. S-nya itu 2,07 dikurangin W-nya itu 0,86 dibagi 2. Dari hasil 2,07 dikurangi 0,86 hasilnya 1,21 dibagi 2 totalnya 0,605. Sedangkan total skor peluang dikurangi total skor ancaman dibagi 2 yaitu rumusnya O dikurangi T dibagi 2. O-nya itu 2,63 dikurangi 0,84 dibagi 2. Selanjutnya dari 2,63 dikurangi 0,84 hasilnya 1,79 dibagi 2. Ini adalah hasil dari total skor peluang dikurangi total skor ancaman yaitu 0,895. Sedangkan di sebelah sini yaitu diagram Cartesius. Di sini adalah sumbu X dan sumbu Y. Kalau sini yang di atas adalah peluang 0 dari hasil 2,63 yaitu peluang 0
nolnya, sedangkan kekuatan S-nya itu 2,07, lemahnya W 0,86, sedangkan ancaman T-nya itu 0,84. Kalau di bagian sininya itu total keseluruhan diagram kartesius yaitu 0,605 dan 0,895. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari analisis SWOT dan diagram kartesius. Adalah alat penting dalam perencanaan strategis yang membantu perusahaan memahami posisi mereka di pasar dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan mereka. Dari segi produk, salad buah yang disediakan oleh Nenis Food terkenal karena bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi yang digunakan sehingga memiliki reputasi yang baik. Nenis Food memanfaatkan platform media sosial untuk meningkatkan visibilitas dan menjangkau pelanggan potensial untuk mencapai pasar yang lebih luas. Main Food terkadang membatasi variasi menu sepanjang tahun karena ketergantungan musim beberapa jenis buah dapat mempengaruhi ketersediaan produk. Persaingan dengan bisnis serupa yang juga menawarkan industri makanan sehat menjadi ancaman tersendiri untuk Nenis Food. Sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.